Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, sahabat Nurwilis ya. Ini adalah lanjutan dari belajar motorik yang bagian 3. Pada bagian ini nanti kita akan belajar tentang soal-soal analisis terkait belajar gerak ya. Langsung saja teman-teman biar tidak terlalu lama. Soal pertama nomor 36, di nomor 35 sampai sebelumnya itu di part 2 dan part 1 ya. Kita lanjutkan, nanti kalau sudah genap 50 soal nanti saya jadikan buat kuis atau latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan di website yaitu www.nurwilis.com ya. Proses belajar motorik yang meyakini bahwa umpan balik dalam belajar dapat dilakukan secara melalui pengetahuan tentang hasil adalah, ini sedikit mengulas tentang yang part 2, masih ingat? Teori terbuka dan teori tertutup tentang belajar gerak. A. Closed loop theory. B. Operant conditioning. C. Classical conditioning. D. Open loop theory. Dan E. Closed conditioning ya. Apa jawabannya? Teman-teman berpikir sebentar. Ya, jawabannya adalah closed loop theory atau teori tertutup. Teorinya siapa teori tertutup? Teorinya Bapak Adam ya. Teori yang dikembangkan oleh Adam yang disebut teori Adam atau teori jalur tertutup atau closed loop theory. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya yaitu umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama dari kebenaran suatu gerakan. Itu ya. Teori tertutup ya. Kalau teori terbuka itu teorinya skema ya, skemit ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Seorang atlet panahan melakukan bidikan dengan jarak 30 meter ya. Berdasarkan klasifikasi motorik dengan mempertimbangkan stabilitas lingkungan, gerakan atlet tersebut dapat dikelompokkan pada A. Keterampilan terbuka, B. Keterampilan tertutup, C. Keterampilan diskrit, D. Keterampilan kontinu, dan E. Keterampilan agal. Ingat, kata kunci di soal ini adalah stabilitas lingkungan ya. Gerak yang diklasifikasikan berdasarkan stabilitas lingkungan ada berapa? Ada 2, yaitu terbuka dan tertutup. Berarti jawabannya kalau enggak A yaitu B ya. Kalau C, D, E itu bukan stabilitas lingkungan. Apa teman-teman bisa menjawab? Ya, sudah? Iya, jawabannya adalah keterampilan tertutup berdasarkan stabilitas lingkungan. Jadi kalau ada soal seperti ini, lihat kata kuncinya. Apakah masuk dalam klasifikasi stabilitas lingkungan, apakah kecermatan gerak, ataukah berdasarkan titik awal titik akhir. Itu di situ ya. Jadi keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah. Dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri perilaku tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Dengan demikian, keterampilan tertutup merupakan keterampilan merespon lingkungan yang stabil, sehingga pelaku dapat memprediksi lingkungan dengan baik karena lingkungan tidak berubah-ubah. Ini beberapa contoh keterampilan motorik tertutup antara lain menembak, memanah, melempar bola, menendang bola menendang bola dalam keadaan diam ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman sudah paham ya keterampilan motorik antara yang diklasifikasikan berdasarkan stabilitas lingkungan.
Ingat kata kunci soal ya. Nanti di soal berikutnya saya akan bahas tuntas tentang jenis-jenis jerak berdasarkan klasifikasi, biar teman-teman tuntas tentang klasifikasi gerak. Jadi dikasih soal apapun teman-teman sudah bisa menjawabnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Ini lihat, beberapa gerakan di bawah ini yang dikategorikan sebagai motorik tertutup ya. Masih ingat tertutup itu adalah berdasarkan stabilitas lingkungan. A. Menendang bola dari titik penalti. B. Melempar bola. C. Memanah. D. Menembak. Dan E. Bermain sepak bola. Ingat kecuali ya. Tertutup. Di sini ada satu option yang gerak terbuka. Yaitu iya betul, bermain sepak bola. Karena bermain sepak bola itu adalah dipengaruhi faktor yang lain, faktor temannya dalam sistemnya ya. Nih, bermain sepak bola merupakan keterampilan gerak terbuka karena di samping dipengaruhi oleh stimulus dalam dirinya sendiri, juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar yaitu teman. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Gerakan keterampilan terbuka atau hampir pada semua cabang olahraga permainan itu rata-rata seperti itu ya. Kunci suksesnya pada pelaksanaan keterampilan terbuka tergantung pada kemampuan pelaku untuk beradaptasi terhadap stimulus yang berubah-ubah. Contoh dalam bermain sepak bola, gerakan-gerakan yang dilakukan seseorang pemain selain karena kemauan sendiri juga berdasarkan gerakan bola, kawan dan lawan bermain. Kesemuanya merupakan stimulus yang harus diperhatikan dalam melakukan gerakan. Ini sudah jelas ya buat teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, soal berikutnya nomor 39. Ini ada soal analisis lagi, teman-teman harus ingat kata kuncinya yang saya blok dan garis bawah itu ya. Seorang penjaga gawang melempar bola kepada kawan ya, berdasarkan titik awal dan akhir kegiatan ya. Keterampilan tersebut dapat dikategorikan sebagai A. Keterampilan motor diskret, B. Keterampilan motor serial, C. Keterampilan motorik kontinu, maaf ya, motorik ya, bukan motor ya. D. Keterampilan tertutup, dan E. Keterampilan agal. Ingat bahwa dalam klasifikasi gerak berdasarkan titik awal dan titik akhir itu ada 3. Masih ingat? Yaitu diskret, serial, dan kontinu. Kalau tertutup berarti salah. Kalau tertutup itu kan berdasarkan stabilitas lingkungan. Kalau keterampilan agal itu berdasarkan apa? Iya betul, berdasarkan kecermatan gerak. Ya, jawabannya betul, jawabannya adalah keterampilan motorik diskret ya. Kita lihat pembahasannya teman-teman, masih ingat ya? Keterampilan gerak berdasarkan titik awal dan titik akhir itu ada 3, yaitu keterampilan diskret, gerak serial, dan gerak kontinu. Keterampilan gerak diskret adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya adalah gerakan berguling. Ke depan 1 kali, titik awal gerakan adalah pada saat pelaku berjongkok dan meletakkan kedua tangan, telapak tangan maksudnya, dan tengkuknya ke matras. Sedangkan titik akhirnya adalah pada saat pelaku sudah dalam keadaan jongkok kembali. Sedangkan keterampilan gerak serial itu pemahaman sederhana adalah keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali berlanjut. Contohnya gerakan berguling ke depan beberapa kali.
Keterampilan gerak kontinu adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal titik akhir gerakannya. Contohnya adalah keterampilan gerak bermain tenis atau permainan olahraga lainnya. Di sini tidak ada titik awal dan akhir, tidak mudah untuk diketahui karena merupakan rangkaian dari bermacam-macam rangkaian gerak ya. Kalau ada soal seperti ini, teman-teman fokus pada kata kunci berdasarkan apa ya, nanti mudah untuk menjawabnya. Jangan terkecoh dengan jawabannya dulu ya. Jadi kategori apakah dia itu lihat berdasarkan apanya dulu, apakah dari titik awal akhir, apakah dari kecermatan geraknya, atau berdasarkan stabilitas lingkungan. Ingat-ingat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih sama teman-teman. Dilihat, seorang petenis sedang melakukan latihan smash. Ingat, latihan smash ya, dengan bantuan alat pelempar bola. Latihan dilakukan secara berulang-ulang. Ingat, secara berulang-ulang berdasarkan awal dan akhir kegiatan. Ingat ya, berarti gerak yang berdasarkan titik awal dan titik akhir ya. Gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai, berarti teman-teman kalau menyimak pembahasan sebelumnya, berarti teman-teman ini sudah bisa menjawab jawabannya apa ya. Titik awal dan titik akhir itu ada 3 gerakan, ada 3 keterampilan ya. A. Keterampilan motorik diskret, B. Keterampilan motorik serial, C. Keterampilan motorik kontinu, dan D. Keterampilan tertutup, E. Keterampilan terbuka ya. Kalau titik awal di akhir itu ada 3, yaitu diskret, serial, dan kontinu. Kalau D dan E itu keterampilan gerak berdasarkan apa? Stabilitas lingkungan. Teman-teman harus ingat ya, itu kuncinya. Nanti biar mudah untuk menjawabnya. Karena ini geraknya adalah berulang-ulang dan satu gerakan, ingat ya, satu gerakan hanya smash saja ya, bukan bermain volley ya. Nanti kalau bermain volley nanti sudah beda lagi ya geraknya. Jadi karena ini cuma melakukan latihan smash dan dilakukan secara berulang-ulang, jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah keterampilan motorik serial. B ya. Masih ingat pembahasan yang nomor 39 tadi ya? Ya. Sudah jelas ini. Bisa lihat pembahasan nomor 39. Keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Ya. Ini kata kuncinya, ini saya kasih kata kunci untuk menjawab. Ya, di situ ada pertama ada satu kata kunci, ada 3 kata kunci maksudnya. Satu, berdasarkan titik awal dan titik akhir. Jelas kalau titik awal dan titik akhir itu ada 3 gerakan, 3 keterampilan gerak motorik maksudnya ya. Diskret, serial, dan kontinu. Ingat-ingat. Latihan smash dengan bantuan alat pelempar merupakan gerak diskret dan cuma satu gerakannya saja, yaitu smash saja. Ya. Cuma satu gerakan dengan alat pelempar ya. Dan latihan dilakukan secara berulang-ulang itu gerak serial ya. Teman-teman selalu melihat fokus pada soalnya bagaimana itu ya, fokus ya. Ya, kita lanjut ke soal 41 ya. Ini juga sama ini ya, teman-teman harus ingat lagi ya. Seseorang sedang bermain sepak bola. Kegiatan tersebut berdasarkan awal dan akhir kegiatan dapat dikategorikan sebagai apa? A. Keterampilan motorik diskret, B. Keterampilan motorik serial, C. Keterampilan motorik kontinu, D. Keterampilan terbuka, dan E. Keterampilan agal. Teman-teman saya yakin sudah jelas dan bisa menjawab semuanya ini ya. Karena ini lihat kata kuncinya adalah awal dan akhir kegiatan, berarti itu gerak motorik yang berdasarkan titik awal dan titik akhir. Karena ini bermain sepak bola, berarti
terdapat beberapa gerakan ya. Jadi jawabannya adalah betul, keterampilan motorik kontinu ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi di nomor 39. Ini soal penambah biar teman-teman bisa membedakan ya. Nanti ini kalau soal bermain sepak bola, kalau soalnya diganti berdasarkan stabilitas lingkungan, beda lagi jawabannya, bisa terbuka ya. Ingat, tadi ingat selalu kata kuncinya berdasarkan apa dulu ya. Kalau berdasarkan titik awal dan titik akhir itu adalah continue. Ingat pada kata kunci di soal ini, kita pembahasannya teman-teman. Keterampilan gerak berdasarkan titik awal dan titik akhir. Ini saya langsung aja ke continue karena yang sadar dan diskret sebenarnya sudah di nomor 39. Teman-teman bisa buka kembali lagi di sana. Kita lanjutkan saja yang ini. Adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir gerakannya. Contohnya gerakan keterampilan bermain tenis ya, atau permainan olahraga lainnya. Di sini titik awal dan akhir tidak mudah untuk diketahui karena merupakan rangkaian dari berbagai macam rangkaian gerakan. Melihat kata kunci, jadi saya singgung di awal, yaitu sedang bermain sepak bola. Kalau bermain sepak bola, seseorang yang bermain sepak bola tidak mudah ditandai titik awal dan titik akhir. Kenapa? Yang tadi sudah saya jelaskan. Dalam bermain sepak bola terdapat banyak gerakan yang digunakan seperti menendang, melempar, menggiring bola, ya, dan lain-lain ya. Banyak kalau bermain sepak bola. Jadi bermain sepak bola adalah gerak kontinu yang terdapat berbagai macam gerakan. Berbeda apabila seseorang menendang bola dalam keadaan diam. Ya. Itu harus teman-teman bisa membedakan ya. Intinya adalah teman-teman fokus pada kata kunci soal berdasarkan apa itu ya. Ini kita lanjut, kita akan beri seperti itu lagi. Nah, ini. Seseorang bermemainkan gitar dengan terampil. Berdasarkan kecermatan gerak, ingat ya, kecermatan gerak. Keterampilan tersebut dapat dikategorikan sebagai A. Keterampilan motorik halus, B. Keterampilan motorik A. Keterampilan motorik kasar, B. Keterampilan motorik halus, C. Gross motor skill, D. Keterampilan serial, dan E. Discrete skill. Ingat kata kuncinya saja, kecermatan gerak. Berarti itu hanya ada dua jawaban, yaitu kasar dan halus. Kalau tidak A ya B. Ya, karena dia memainkan gitar, berarti dia itu menggunakan, iya betul ya, otot-otot halus. Jadi dia adalah keterampilan motorik halus. Ingat ya. Ingat kata kunci berdasarkan apa ya, itu kuncinya di situ. Nanti mudah akan menjawabnya. Kalau teman-teman sudah lihat kata kuncinya itu mudah banget ya untuk menjawabnya ya. Tidak akan susah ya. Saya ulangi lagi di sini. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau dari atau berdasarkan kecermatan gerak, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill, dan kedua adalah keterampilan motorik halus atau fine motor skill menurut Singer ya. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan pada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini, aktivitas tubuh lebih terbatas pada ketelitian respon dari berbagai stimulus. Kunci keberhasilan keterampilan motorik halus itu salah satunya ditentukan oleh koordinasi neuromuskuler, terutama untuk gerak-gerak yang berhubungan dengan ketepatan dan sering bertautan dengan koordinasi mata dan tangan ya. Ini sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut. Soal berikutnya. Pelari maraton, ingat, menjelang garis finish
Saya ulangi, pelari maraton menjelang garis finish selalu memacu tenaga sekuat-kuatnya untuk memenangkan perlombaan. Ya. Berdasarkan kecermatan gerak, ingat kecermatan gerak, keterampilan motorik tersebut dapat dikategorikan sebagai A. Keterampilan motorik kasar, B. Keterampilan motorik halus, C. Fine motor skill, D. Keterampilan serial, E. Keterampilan tertutup. Ingat, ini berdasarkan kecermatan gerak, ya. Kalau soal ini diubah berdasarkan stabilitas lingkungan, bisa jadi jawabannya adalah E. Tapi karena ini berdasarkan kecermatan gerak, hanya ada dua option, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Ya. Jadi apa jawabannya? Betul. Jawabannya adalah keterampilan motorik kasar. Tidak, teman-teman sudah jelas ya. Saya memang sengaja banyakin soal-soal tentang analisis ini ya, soal-soal analisis. Ini dinamakan soal HOTS. Ya. Teman-teman harus jeli saja untuk soal-soal seperti ini ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di halaman di pembahasan soal nomor 42. Saya sedikit ulangi saja biar teman-teman sedikit mengingat bahwa keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul dan sebagainya ya. Nah, keterampilan motorik kasar ini berkaitan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh. Keterampilan ini biasanya melibatkan seluruh otot tubuh, sehingga hampir semua keterampilan olahraga dapat dipertimbangkan sebagai kelompok keterampilan motorik kasar. Nah, ini di awal sudah saya singgung ya. Lihat kata kunci, soal berdasarkan kecermatan gerak. Ya, kalau kecermatan dua gerak itu hanya ada dua opsi jawaban, yaitu motorik kasar dan halus. Nah, itu aja diingat-ingat ya. Tidak usah dihafalin, diingat-ingat saja. Kalau dihafalin itu biasanya itu cepat lupa. Teman-teman cukup mengingat saja gerak yang berdasarkan klasifikasi kecermatan gerak atau stabilitas lingkungan, ataupun gerak yang berdasarkan titik awal dan titik akhir ya. Kalau titik awal titik akhir itu ada 3, betul. Kalau stabilitas lingkungan itu ada ya 2 ya. Kalau kecermatan ada 2, teman-teman harus mengingat ya. Menurut Singer, nah ini sudah masih ingat tadi Singer tentang apa? External plates sama dengan istilah apa? A. Keterampilan terbuka, B. Keterampilan tertutup, C. Keterampilan motorik halus, D. Keterampilan motorik kasar, dan E. Keterampilan gerak serial. Masih ingat Singer tadi itu berhubungan apa? Apakah kecermatan gerak, apakah stabilitas lingkungan, apakah berhubungan dengan titik awal dan titik akhir? Jawabannya adalah betul, keterampilan terbuka ya, external plates ya. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Berdasarkan pelaksanaan gerak dan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu keterampilan tertutup atau closed skill dan keterampilan terbuka atau open skill. Ya, ini Pilzaul Kiram menjelaskan bahwa aktivitas motorik dapat juga diklasifikasikan dengan sifat dan asal mula subjek itu belajar. Dengan kata lain bahwa aktivitas dapat memicu atau memacu diri seseorang sehingga dapat melakukan aktivitas atau bergerak, dan hal ini disebut self-paced ya. Atau seseorang dapat dipacu oleh aktivitas situasional, dan hal itu disebut external paced ya. Ini masih dalam Pilzaul Kiram bahwa menyatakan bahwa aktivitas
safe patch mempunyai kesamaan dengan keterampilan tertutup atau closed skill. Sedangkan balikannya, yaitu aktivitas yang dikategorikan sebagai external patch dapat dipandang mempunyai kesamaan dengan konsep keterampilan terbuka atau open skill, ya. Sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 45. Keterampilan yang dihasilkan melalui perpaduan antara gerak dasar. Ingat, perpaduan, ya, bukan gerak dasar ya. Perpaduan antara gerak dasar fundamental dengan penggunaan perlengkapan alat atau alat tertentu seperti memukul bola dengan menggunakan raket dapat dikategorikan sebagai apa? Ingat ya, kata kuncinya itu. A. Keterampilan adaptif sederhana. B. Keterampilan adaptif terpadu. C. Keterampilan adaptif kompleks. D. Keterampilan manipulatif. Dan E. Semua di atas jawabannya adalah benar. Apa? Perpaduan antara gerak dasar fundamental. Ingat, perpaduan ya, bukan gerak dasar. Kalau gerak dasar pasti gerak manipulatif antara A, B, dan C. Apa jawabannya teman-teman? Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah keterampilan adaptif terpadu. Apa itu pengertiannya teman-teman? Kita lihat pembahasannya di sini. Saya kasih pembahasannya sekaligus materi. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Keterampilan gerak atau gerak keterampilan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, keterampilan adaptif kompleks. Nah, keterampilan adaptif tersederhana adalah keterampilan yang dihasilkan dari penyesuaian gerak dasar fundamental dengan situasi atau kondisi tertentu pada saat melakukan gerakan. Misalnya, berlari dengan melewati macam-macam rintangan. Itu maksud dari keterampilan adaptif sederhana. Sedangkan keterampilan adaptif terpadu adalah keterampilan yang dihasilkan melalui perpaduan antara gerak dasar fundamental ya, dengan menggunakan perlengkapan atau alat tertentu. Nah, kata kuncinya mudah ya. Kalau terpadu adalah menggunakan perlengkapan atau alat tertentu. Misalnya memukul bola dengan raket, itu termasuk keterampilan adaptif terpadu. Yang ketiga, keterampilan adaptif kompleks adalah keterampilan yang memerlukan penguasaan bentuk gerakan dan koordinasi tubuh yang kompleks, misalnya menendang bola ke gawang dengan bola bergerak. Itu adalah keterampilan gerak atau keterampilan adaptif kompleks. Jadi teman-teman sudah jelas ya. Saya yakin teman-teman sudah jelas, tidak ada masalah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menggiring bola, memukul bola, dan melempar ke sasaran dapat dikategorikan sebagai, nah ini mudah ya. A. Gerak lokomotor. B. Gerak non lokomotor. C. Gerak manipulatif. D. Gerak interpretif. Dan E. Gerak ekspresif. Mudah ya teman-teman, bisa jawab semua ya ini ya. Yaitu karena gerak menggunakan alat adalah gerak manipulatif. Saya kira tidak ada masalah, ini sudah jelas. Setidaknya ini ada sedikit pembahasan ya. Gerak manipulatif adalah suatu gerakan yang memanipulasi objek tertentu dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Misalnya mengiring bola, memukul bola, dan melempar ke sasaran atau dan lain-lain. Kalau gerak ekspresif dan interpresif merupakan gerak tubuh
yang komunikatif atau komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Ya, nanti ada soal tentang gerak ekspresif dan depresif ya. Nanti saya kasih soal seperti itu biar teman-teman lebih paham lagi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya kawan-kawan. Kemampuan seseorang untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Ya, kemampuan seseorang untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera disebut apa? A. Gerak manipulatif. B. Kemampuan perseptual. C. Gerak dasar fundamental. D. Kemampuan fisik. Dan E. Kemampuan gerak. Apa jawabannya? Yaitulah kemampuan perseptual. Apa itu? Kita jelaskan di sini. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yaitu meliputi pembedaan rasa gerak atau kinestetik, pembedaan penglihatan atau visual, pembedaan pendengaran atau auditory, pembedaan peraba atau taktil, dan kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelentukan, dan kelincahan. Kita lanjut ya ke soal 48. Seseorang siswa yang berlari dengan melewati bermacam-macam rintangan dapat dikategorikan sebagai gerak apa? Ini ya, dikategorikan sebagai gerak apa? Tadi di soal 47 sudah saya singgung, berarti teman-teman ini adalah sudah paham ya. A. Keterampilan adaptif sederhana. B. Keterampilan adaptif terpadu. C. Keterampilan adaptif kompleks. D. Keterampilan gerak lokomotor dan non-lokomotor. Dan E adalah semua jawaban benar. Ingat ya. Iya, jawabannya adalah keterampilan adaptif sederhana. Di pembahasan nomor 47 sudah saya jelaskan. Saya kira teman-teman tidak bingung ya. 45 ya ini. Keterampilan adaptif sederhana adalah keterampilan yang dihasilkan dari penyesuaian gerak dasar fundamental dengan situasi atau kondisi tertentu pada saat melakukan gerakan, misalnya berlari dengan melewati bermacam-macam rintangan. Ya, saya yakin sudah jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 49 ya. Gerakan menekuk lengan, menekuk kaki, membungkuk, dan memilin togok merupakan gerak dasar. Nah, ini juga mudah ya teman-teman ya. Ini teman-teman sudah di luar kepala ini gerakan kayak model gerakan kayak gini ya. A. Gerak lokomotor. B. Gerak non lokomotor. C. Gerak manipulatif. D. Gerak kasar. Dan E. Gerak tertutup. Nah, ingat di situ adalah gerak dasar ya. Tidak ada keterangan berdasarkan klasifikasi gerak ya, diingat. Berarti jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah gerak non lokomotor karena dia tidak berpindah tempat. Menekuk lengan, menekuk kaki, membungkuk ya, tidak berpindah tempat ini ya.
Kata kunci soal adalah gerak dasar bukan klasifikasi gerak. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah gerak non-lokomotor. Ialah suatu gerakan yang berporos pada persendian tubuh tertentu atau disebut juga keterampilan stabilitas atau stability skill. Yang mana dapat didefinisikan sebagai gerakan-gerakan yang dilakukan dengan gerakan memerlukan dasar-dasar penyangga yang minimal atau tidak memerlukan penyangga sama sekali, atau sering kita kenal dengan sebutan gerak tidak berpindah tempat, yaitu misalnya menekuk lengan, menekuk kaki, membungkuk, mengayun, ya. Itu adalah salah satu contoh gerak dasar non lokomotor. Teman-teman, saya kira sudah jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seseorang yang membantu, masih ingat ini di soal berapa tadi saya singgung. Seseorang yang membantu pembaca berita untuk menyampaikan pesan dalam acara dunianya dalam berita melalui bahasa isyarat dapat dikategorikan sebagai apa? Nanti sekarang kalau ada berita itu kan pasti ada seseorang yang penyandang disabilitas, itu ada yang menyampaikan dalam bentuk gerakan, ya. Nah, itu dimanakan gerak apa? Nah, masih ingat? A. Gerak ekspresif, B. Gerak interpretif, C. Gerak estetik, D. Gerak kreatif, dan E. Gerak imajinasi. Ini sudah saya singgung tadi ya di soal beberapa, saya lupa nih ya. Apa jawabannya teman-teman? Iya, jawabannya adalah gerak interpretif. Mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Itu termasuk dalam komunikasi non-diskursif, adalah komunikasi yang melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak ekspresif dan gerak interpretif ya. Kalau gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan, misalnya gerak menganggukkan kepala yang menyatakan setuju, gerak melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan. Sedangkan gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menambahkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan disebut gerak estetik, sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu adalah gerak interpretif ya. Karena di sini adalah penyampai berita atau pesan dan makna yang tepat adalah gerak interpretif ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata sudah selesai ya teman-teman. Cukup sekian di part 3. Kembali ketemu lagi bersama saya yang ke part 4. Saya selalu berdoa dalam setiap video saya, semoga teman-teman yang menonton video saya selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kecerdasan, berkah rezeki dimanapun berada. Bagi saya, teman-teman sangat luar biasa sekali telah mendukung saya selama ini. Ya, saya selalu berdoa untuk teman-teman yang besok akan melakukan tes SKB, semoga diberi kecerdasan dalam berpikir ya, dan kemudahan dalam mengerjakan soal, dan dimudahkan dalam segalanya dan lulus ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi dalam bagian keempat dari saya. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.